Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Siloala memberi pelegaran bukan di sekolah, bukan dari guru, melainkan dari luka, dari kegagalan, dari kehilangan, dan dari sunyi? Jika Anda pernah merasa begitu, maka video ini bukanlah kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan untuk Anda jiwa yang sedang tumbuh, yang sedang bertanya, yang diam-diam mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas. Hari ini, izinkan saya menemani Anda merenung, bukan sekadar mendengar, tapi merasakan 7 hal sederhana yang akan merubah hidup Anda selamanya. Pelajaran pertama, tidak semua orang akan memahami luka Anda, dan itu tidak apa-apa. Ada masa ketika kita ingin didengar, kita ingin seseorang benar-benar mengerti. Mengapa kita diam? Mengapa kita menangis tanpa sebab? Mengapa kita berubah? Namun semakin Anda menjelaskan, semakin Anda sadar, tidak semua orang peduli, dan yang lebih menyakitkan, bahkan orang terdekat pun bisa salah paham. Tapi tahukah Anda, itu bukan kesalahan mereka. Manusia diciptakan dengan keterbatasan empati. Mereka hanya bisa merasakan sejauh pengalaman mereka. Jika mereka belum pernah tenggelam seperti Anda, mereka tidak akan tahu dalamnya laut yang Anda hadapi. Dan itu tidak apa-apa. Luka Anda adalah bagian dari perjalanan Anda, bukan konsumsi publik. Jaga ia dengan tenang, sembuhkan dengan perlahan, tanpa harus selalu menjelaskan. Hidup bukan tentang dimengerti, tetapi tentang belajar, menerima, bahwa tidak semua harus dimengerti. Pelajaran kedua, jangan terlalu gantungkan harapan pada siapapun. Anda pernah menolong seseorang sepenuh hati, tapi ketika Anda jatuh, mereka bahkan tidak bertanya. Itu adalah kenyataan yang pahit, tapi penting. Bukan berarti Anda salah menolong, tapi itulah pelajaran. Jangan letakkan harapan pada balasan manusia. Harapan adalah sumber kekecewaan. Dan saat Anda belajar menggantungkan harapan hanya pada Allah, hanya pada kekuatan semesta, hanya pada diri sendiri yang sedang bangkit di situlah Anda mulai benar-benar bebas. Berbuat baik tanpa menuntut kembali, itu tanda jiwa yang matang. Tanda bahwa Anda telah melepaskan, dan dalam dunia yang keras ini, melepaskan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Pelajaran ketiga, diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu berarti berteriak lantang, menunjukkan semuanya, membela diri di setiap kesempatan. Padahal, justru orang yang paling kuat adalah mereka yang mampu menahan diri, yang tahu bahwa tidak semua harus dijelaskan, tidak semua harus dibalas. Kadang, diam itu bukan menyerah. Diam adalah cara jiwa melindungi dirinya dari keributan yang tidak perlu. Ketika Anda memilih diam atas hal yang menyakitkan, Anda bukan lemah. Anda sedang menunjukkan kendali, dan kendali atas diri sendiri. Itu jauh lebih berharga dari memenangkan perdebatan. Pelajaran keempat, kebaikan akan selalu kembali, tapi tidak dari arah yang sama. Pernahkah Anda merasa sudah berbuat baik kepada seseorang, tapi dibalas dengan kejahatan? Dan Anda bertanya-tanya, apa salah saya? Disinilah banyak orang gagal memahami satu hukum alam semesta. Kebaikan itu seperti benih. Ia akan tumbuh, tapi bukan selalu di tanah yang Anda tabur. Apa artinya? Kebaikan Anda mungkin tidak dibalas oleh orang yang sama, tapi semesta akan mencatat. Tuhan akan mengatur jalurnya. Suatu hari nanti, Anda akan mendapat bantuan tak terduga, rezeki dari arah yang aneh, atau keselamatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat itu, Anda akan paham, kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia hanya punya waktu dan jalur sendiri untuk kembali. Pelajaran kelima, tidak semua kehilangan adalah kutukan. Kadang itu rahmat yang menyamar. Saat seseorang meninggalkan Anda, saat pekerjaan hilang, saat impian gagal total, Anda mungkin merasa hidup tidak adil. Tapi waktu akan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Apa yang hilang bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk menyelamatkan Anda dari sesuatu yang lebih buruk. Kadang Tuhan menghapus hal-hal yang Anda karena Ia tahu itu tidak cocok dengan masa depan Anda. Anda tidak perlu memahaminya saat itu juga. Anda hanya perlu berjalan, dan suatu saat Anda akan melihat ke belakang dan bersyukur
atas apa yang dulu terasa seperti kehancuran. Karena ternyata itu adalah penyelamatan. Pelajaran keenam, Anda tidak harus selalu kuat, tapi Anda harus selalu jujur pada diri sendiri. Masyarakat mengajarkan kita untuk tangguh, untuk tegar, untuk jangan menangis. Tapi siapa bilang menangis itu lemah? Justru dengan menangis, Anda menunjukkan bahwa Anda masih hidup, masih punya rasa, masih punya hati. Dan ketika Anda jujur pada diri sendiri tentang rasa sakit, tentang ketakutan, tentang kegagalan, situlah penyembuhan dimulai. Bukan dengan memaksa diri tersenyum, tapi dengan menerima bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja. Karena yang paling menyakitkan bukanlah luka dari dunia, tapi berpura-pura tidak terluka, padahal batin Anda sudah retak. Pelajaran ketujuh, hidup ini singkat, maka jangan menunda bahagia. Setiap hari, kita berpikir, nanti kalau saya sudah sukses, saya akan bahagia. Nanti kalau saya sudah menikah, saya akan tenang. Nanti kalau saya punya ini, saya akan merasa cukup. Tapi tahukah Anda, nanti adalah ilusi. Yang ada hanya hari ini. Hari ini adalah kesempatan untuk bersyukur, meski sedikit, untuk tertawa, meski sederhana, untuk mencintai diri sendiri. Meski belum sempurna, jangan menunda bahagia demi kesempurnaan yang tidak akan pernah datang. Karena saat Anda menunggu semuanya sempurna, hidup Anda sudah habis di dalam penantian. Hidup ini singkat, tapi bisa bermakna jika Anda memilih untuk melihat cahaya, bahkan di balik bayangan. Jadi, sahabatku, 7 pelajaran ini tidak bisa Anda pelajari dari buku. Ia datang dari luka, dari kehilangan, dari kesunyian yang panjang. Tapi jika Anda mau membuka hati, pelajaran ini akan menuntun Anda pada versi diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih jujur pada hidup. Ingatlah, hidup bukan tentang seberapa banyak yang Anda miliki, tapi seberapa dalam Anda memahami arti dari setiap detik yang Anda jalani. Dan bila Anda menemukan pelajaran dalam luka Anda, maka tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hidup Anda hari ini menjadi awal dari perjalanan jiwa yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih bermakna. Jika Anda merasa naskah ini menyentuh bagian terdalam dari hati Anda, jangan biarkan pesan ini berhenti di telinga Anda. Bagikan kepada mereka yang sedang dayam-dayum berjuang, kepada sahabat yang terlihat kuat, tapi sebenarnya sedang retak, kepada orang-orang yang Anda cintai, yang mungkin hanya butuh satu kalimat untuk kembali bangkit. Klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan pesan-pesan jiwa seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi, karena mungkin video berikutnya adalah jawaban dari doa Anda. Dan tulislah di kolom komentar, pelajaran mana yang paling mengguncang Anda hari ini? Saya akan membaca setiap kata, karena saya tahu setiap jiwa punya ceritanya sendiri. Ingat, Anda tidak sendiri. Kita semua sedang belajar, kita semua sedang sembuh, dan kita semua sedang kembali pulang, menuju versi terbaik dari diri kita yang sesungguhnya. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap kuat, tetap jujur, dan tetap bertumbuh. Karena sekali Anda belajar, Anda tidak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi.